Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Dorothy Rowley H. Panjaitan, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Berbasis Digital. Selamat pagi yang terhormat para dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang sangat relevan dan kondisi pasar digital saat ini. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat bahwa dalam era digital, ketakutan untuk ketinggalan bukan lagi sekedar perasaan, tetapi sebuah kekuatan yang dapat membentuk pasar dan perilaku manusia. Ini adalah fenomena yang kita kenal dengan istilah fear of missing out atau yang lebih akrab kita sebut FOMO. Dalam hal ini, eh, spesial hari ini kita akan membahas secara mendalam fenomena FOMO, terutama dalam konteks penjualan tiket konser Coldplay di Indonesia, di mana pada tahun 2023 lalu sangat menjadi viral, sangat menjadi topik news di media-media baik media konservatif maupun media online, di mana sebagaimana kita ketahui, Coldplay adalah band internasional besar yang untuk pertama kalinya mengumumkan konser di tanah air kita, di mana euforia ini didorong oleh kekuatan media sosial dan pemasaran digital, memunculkan gelombang FOMO yang begitu kuat di kalangan konsumen. Maka dari itu, tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengurai bagaimana FOMO bekerja dalam konteks pemasaran digital, apa dampaknya terhadap perilaku konsumen, serta bagaimana kita sebagai akademisi maupun praktisi dapat mengelola dan memahami fenomena ini dengan lebih baik. Sebelum saya masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran berkaitan dengan struktur presentasi yang akan saya sampaikan, di mana presentasi ini akan saya bagi ke dalam beberapa bagian utama. Pertama, kita akan membahas latar belakang dan konsep FOMO secara umum. Kedua, saya akan memaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Ketiga, kita akan masuk ke dalam metodologi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena ini. Keempat, saya akan menguraikan pembahasan mengenai kasus penjualan tiket Coldplay dan bagaimana media sosial memperkuat FOMO tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas dampak psikologi, sosial, dan ekonomis dari FOMO. Selain itu juga kami juga telah menyebar kuesioner terhadap sejumlah responden, dan kita sudah mendapatkan hasil dari kuesioner dimaksud, di mana terakhir kita akan menyimpulkan dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola fenomena ini di masa depan. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluan latar belakang, di mana dalam beberapa tahun terakhir FOMO telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian para peneliti di bidang psikologi, ekonomi, dan sosial, di mana fenomena ini merujuk pada perasaan cemas atau ketakutan yang dialami individu ketika merasa tertinggal dari tren, pengalaman, atau kesempatan yang dianggap penting oleh suatu kelompok atau kelompok sosial dalam komunitas masyarakat, di mana dalam era digital, di mana informasi dapat diakses secara instan melalui media sosial, dan seringkali FOMO mendorong perilaku konsumtif yang impulsif, terutama dalam dunia hiburan seperti pembelian tiket konser, film, atau acara populer lainnya. Juga dapat masuk ke dalam komoditi kuliner ataupun fashion dan sebagainya. FOMO adalah fenomena yang semakin dominan dalam dunia pemasaran digital, di mana istilah ini merujuk uh, kepada kuatnya arus informasi yang terus mengalir dan instan melalui media sosial. Dan sebagai contoh nyata dari fenomena FOMO ini di Indonesia dapat dilihat pada penjualan tiket konser Coldplay yang berlangsung pada tahun 2023 lalu, di mana banyak kejadian-kejadian
yang positif maupun negatif yang sebagai impact dari fenomena FOMO terhadap konser tiket Coldplay tersebut. Next kita jelaskan berkaitan dengan uh, event konser Coldplay dimaksud. Um, kita dapat mencari dan melihat dari news di mana dalam waktu singkat tiket Coldplay, band internasional yang mengadakan konser pertama kalinya di Indonesia tersebut terjual habis, sangat terjual habis, langsung ludes dalam waktu seketika. Dan pasar sekunder mulai memanfaatkan kelangkaan ini untuk menaikkan harga. Hal ini menunjukkan bagaimana FOMO dapat menjadi alat pemasaran yang sangat kuat, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Coldplay, kita masuk penjelasan berkaitan dengan band yang sangat fenomenal ini, di mana band tersebut merupakan band rock asal Inggris, di mana mereka mengumumkan akan mengadakan konser di Indonesia pada 15 November 2023 sebagai bagian dari rangkaian tur dunia Music of the Spheres World Tour. Pengumuman ini langsung menimbulkan euforia di kalangan penggemar yang menyebabkan tingginya permintaan tiket dan menciptakan fenomena FOMO yang sangat dinanti-nanti oleh penggemarnya di Indonesia, karena ini adalah penampilan pertama Coldplay di negara Indonesia. Lalu bagaimana FOMO mempengaruhi perilaku pembelian tiket konser Coldplay serta dampaknya terhadap pasar? Kita dapat menggali lebih dalam hal tersebut, di mana pada rumusan masalah ini dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan penting yang dapat kita jawab sebenarnya, yaitu apa yang menjadi penyebab utama fenomena FOMO pada penjualan tiket konser Coldplay di Indonesia? Bagaimana peran media sosial dalam memperkuat FOMO di kalangan konsumen pada kasus penjualan tiket ini? Apa dampak dari FOMO terhadap perilaku pembelian tiket termasuk peningkatan permintaan di pasar sekunder dan kecenderungan pembelian impulsif? Dan bagaimana implikasi FOMO dalam konteks industri hiburan, khususnya dalam penjualan tiket konser, serta bagaimana cara mengelolanya agar lebih adil bagi konsumen. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar penelitian karena fenomena FOMO dalam konteks pemasaran digital masih relatif baru dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, terutama terkait implikasi jangka panjangnya. Di mana sebagaimana dijelaskan oleh Hutchinson, bahwa fear of missing out is not merely an emotional response, but a market-driven phenomenon that can shape consumer behavior and economic outcomes. Selanjutnya, metode pengumpulan data atau metodologi penelitian yang kami gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana sebelumnya. Kami melakukan beberapa pendekatan metodologi yang saling melengkapi, salah satunya studi pustaka berupa kajian literatur untuk memahami fenomena FOMO dari perspektif psikologi konsumen dan pemasaran digital. Selanjutnya, analisis konten media sosial untuk mengamati aktivitas di media sosial seperti tren hashtag, postingan dari influencer, serta reaksi pengguna terhadap promosi konser Coldplay. Lalu kami juga menggunakan pendekatan berkaitan dengan studi kasus, di mana kami menganalisis secara langsung penjualan tiket Coldplay sebagai fenomena khusus yang menggambarkan dampak FOMO, serta kami juga memberikan pendekatan metodologi berupa penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data langsung dari responden yang terlibat dalam proses pembelian tiket, baik di saluran resmi maupun pasar sekunder, untuk mendapatkan gambaran tentang motivasi dan dampak psikologis yang mereka rasakan.
Pendekatan ini memberikan landasan yang sangat kuat dan menyeluruh untuk mengeksplorasi fenomena FOMO dari berbagai sudut pandang, baik secara teoritis maupun empiris. Next kita akan membahas intermezzo berupa Our Vision, eh, yaitu visi dari pembahasan 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 eh, fenomena FOMO ini, di mana em, yang pertama yaitu Lorem Ipsum de Sit Amet Consecutor Edificing Elite, di mana memberikan pengalaman musik yang tak terlupakan bagi audiens merupakan hal yang sangat penting. Lalu di poin 2 berhubungan dengan nilai dan komitmen yang dipegang oleh tim atau organisasi seperti mendorong inovasi dalam hiburan musik. Dan yang ketiga berkaitan dengan kemungkinan fokus pada rencana jangka panjang seperti mengembangkan komunitas penggemar musik yang solid dan berkelanjutan. Next kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan fenomena Coldplay sebagai salah satu band terbesar di dunia, di mana Coldplay memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi penggemar musik di Indonesia, di mana ketika konser mereka diumumkan, euforia besar tercipta. Disinilah FOMO mulai muncul. Antusiasme di media sosial sangat tinggi, banyak pengguna yang memposting tentang pentingnya mendapatkan tiket secepat mungkin. Hashtag terkait konser Coldplay mulai viral, dan influencer serta selebriti ikut memperkuat tren ini dengan membagikan momen mereka dalam proses pembelian tiket. Menurut kami, faktor yang memperkuat FOMO pada kasus ini meliputi berupa keterbatasan tiket, di mana pengumuman bahwa tiket terbatas dan hanya tersedia dalam jumlah tertentu menciptakan persepsi eksklusivitas untuk konser yang akan dilaksanakan di Indonesia dimaksud, di mana pengaruh media sosial yaitu berupa visual yang menarik, testimoni dari selebriti, serta konten viral memperkuat persepsi bahwa konser ini adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Di mana juga ada tekanan sosial, banyak pengguna merasa tertekan untuk membeli tiket agar tidak tertinggal dari teman-teman atau komunitas mereka yang sudah berhasil mendapatkan tiket. Fenomena inilah faktor-faktor yang menjadi mengapa konser Coldplay pada Indonesia tahun 2023 lalu menjadi sangat fenomena FOMO yang boom, viral, dan sangat masif di kalangan masyarakat Indonesia. Next, berkaitan dengan penjualan tiket konser Coldplay di Indonesia. Ketika penjualan tiket konser tersebut diumumkan pada pertengahan 2023, antusiasme masyarakat menjadi sangat masif dan sangat bahkan tidak terkendali, sehingga tiket langsung menjadi suatu produk rebutan. Diperparah dengan penggunaan media sosial memperlihatkan antusiasme massal, sehingga banyak pengguna mengungkapkan kekhawatirannya di media sosial karena takut tidak kebagian tiket, mengingat Coldplay belum pernah tampil di Indonesia sebelumnya, sehingga hal ini termasuk kelangkaan fenomena kelangkaan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Sehingga berita tentang kelangkaan tiket baik yang dibeli secara resmi maupun di pasar sekunder semakin memperkuat perasaan FOMO. Dapat kami jelaskan bahwa mekanisme penjualan tiket yang dibatasi dengan
Mekanisme penjualan tiket yang dibatasi dengan kuota, tingginya permintaan, serta eksklusivitas pengalaman membuat banyak calon penonton merasa harus segera membeli tiket agar tidak ketinggalan. Dalam beberapa jam, tiket ludes terjual dan fenomena FOMO semakin memuncak. Selanjutnya, terdapat dampak FOMO terhadap pasar sekunder, di mana dengan tingginya permintaan dan keterbatasan tiket, pasar sekunder mulai bermunculan sebagai alternatif. Namun di pasar sekunder harga tiket melambung jauh di atas harga resmi, bahkan harga rasional, di mana para reseller melihat peluang besar untuk memanfaatkan kelangkaan ini demi keuntungan maksimal. Situasi ini memperlihatkan bagaimana FOMO mendorong pasar sekunder untuk tumbuh, tetapi dengan resiko penipuan dan eksploitasi konsumen yang sangat tinggi. Dapat kita ingat, terjadi tindak pidana penipuan dalam kasus penjualan tiket dimaksud, sehingga terdapat um, influencer atau konten kreator yang menjadi pelaku tindak pidana sehingga harus diproses secara hukum, di mana penipuan tersebut menjadi masalah serius. Banyak penggemar membeli tiket melalui platform tidak resmi dan akhirnya tidak mendapatkan akses ke konser. Tekanan sosial dan emosional yang dialami konsumen untuk segera membeli tiket agar tidak ketinggalan juga membuat banyak dari mereka rentan terhadap penipuan. Kita ingat ada kutipan dari Barnes and Percy, di mana FOMO creates an environment where scarcity and urgency can be manipulated, leading to a surge in secondary market activities and even fraudulent practice. Next, pengaruh sosial media dalam memperkuat FOMO tiket konser Coldplay, di mana pengaruh tersebut sangat sangat impact, uh, di mana pengaruh sosial media salah satunya uh, viralnya viralitas informasi, tekanan sosial, pengaruh influencer dan selebriti, live streaming dan konten pasca acara, grup dan komunitas online, konten visual menarik, penawaran terbatas, hashtag dan tren, dan reaksi emosional menjadi pengaruh sosial media yang sangat kuat untuk memperkuat FOMO berkaitan tiket konser Coldplay dimaksud. Peran sosial media dalam memperkuat FOMO pada penjualan tiket Coldplay tidak dapat diabaikan, di mana tagar, foto, video, serta konten mengenai konser tersebut terus beredar dan menjadi viral, menciptakan persepsi bahwa pengalaman tersebut sangat berharga dan tidak boleh dilewatkan. Para influencer dan tokoh masyarakat juga membeli tiket, turut berkontribusi dalam memperbesar keinginan publik untuk ikut serta dalam acara tersebut. Di mana seiring dengan viralnya konten tentang konser, orang-orang yang semula tidak begitu tertarik atau bahkan tidak melirik atau belum menjadi penggemar berat Coldplay pun menjadi FOMO, merasakan dorongan untuk ikut serta. Ketakutan akan kehilangan kesempatan langka ini menciptakan tekanan sosial di antara komunitas penggemar musik dan bahkan di antara masyarakat umum yang jarang mengikuti konser, sehingga fenomena ini menimbulkan banyak munculnya fans-fans dan tanda kutip karbitan, fans-fans dadakan, karena ketakutan akan kehilangan kesempatan langka yang sangat jarang terjadi. Coldplay mengadakan konser di Indonesia. Next, kita akan membahas berkaitan tentang implikasi psikologis dan sosial dari FOMO, di mana FOMO tidak hanya berpengaruh secara ekonomis, tetapi juga secara psikologis. Mereka yang tidak berhasil mendapatkan tiket seringkali mengalami rasa cemas, tertekan, dan perasaan terasing dari lingkungan sosial yang berhasil mendapatkan akses.
Di sisi lain, bagi mereka yang berhasil mendapatkan tiket, perasaan puas dan bangga tercipta yang menciptakan stratifikasi sosial di mana mereka yang memiliki akses ke konser dianggap lebih beruntung atau lebih sukses. Implikasi ini menunjukkan bahwa FOMO adalah fenomena yang dapat memperlebar kesenjangan sosial dan penting bagi kita untuk memahami bagaimana tren digital dan media sosial memperkuat fenomena ini. Eh, Kami telah menyebar pertanyaan kuesioner untuk kurang lebih 150 responden, di mana kuesioner tersebut menyajikan banyak pertanyaan berkaitan, salah satunya data demografis responden. Di sana terdapat nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan penghasilan per bulan. Lalu ada pertanyaan kuesioner mengenai section A, fenomena FOMO, di mana apakah saudara pernah mendengar tentang fenomena FOMO, fear of missing out? Seberapa sering Anda merasakan FOMO dalam aktivitas sehari-hari, misalnya acara konser, diskon produk, tren viral, dan lain-lain? Yang ketiga, apakah Anda merasakan FOMO ketika mendengar tentang tiket konser Coldplay 2023 yang viral? Yang keempat, seberapa besar pengaruh FOMO terhadap keputusan Anda untuk mencoba membeli tiket konser Coldplay? Lanjut, kita masuk ke section B, di mana ada pertanyaan mengenai pemasaran dan keputusan pembelian tiket, berkaitan dengan bagaimana Anda mengetahui informasi tentang penjualan tiket konser Coldplay 2023, apakah strategi pemasaran dari media sosial mempengaruhi minat Anda untuk membeli tiket konser Coldplay, apakah diskusi dan pembicaraan viral di media sosial membuat Anda merasa ingin segera membeli tiket, seberapa penting bagi Anda untuk menghadiri konser Coldplay karena melihat banyak teman atau influencer yang membelinya. Lalu kita juga menggali section C berupa pengalaman pribadi, di mana apakah Anda berhasil mendapatkan tiket konser Coldplay 2023? Jika tidak, apakah Anda merasa kecewa karena tidak mendapatkan tiket? Jika Anda berhasil membeli tiket, faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan pembelian Anda? Berapa besar anggaran yang Anda keluarkan untuk tiket konser Coldplay? Apakah menurut Anda harga tiket konser Coldplay sesuai dengan pengalaman yang Anda harapkan? Lalu yang terakhir, kita melakukan evaluasi pengaruh pemasaran dan FOMO, di mana terdapat pertanyaan pada section D. Menurut Anda, apakah fenomena FOMO yang diciptakan oleh viralnya penjualan tiket konser berdampak pada permintaan tiket? Dan seberapa besar pengaruh promosi dan viralnya acara di media sosial dalam keputusan Anda membeli tiket konser Coldplay? Di sini sudah terdapat hasil yang dapat kami sajikan, yaitu berupa diagram chart, pie chart di sini, yaitu berupa hasil kuesioner. Dapat kita lihat untuk pertanyaan apakah sering FOMO, dominan di 24% itu tidak setuju, namun kans persepsi setuju dan sangat setuju lebih mendominan secara global, di mana yang menyatakan setuju sebesar 22,7% dan yang menyatakan sangat setuju yaitu 22%. Lalu terdapat netral jawaban terhadap pertanyaan sering FOMO yaitu 20% dan terdapat pernyataan kurang setuju di 11,3%. Hasil kuesioner responden ini memberikan persepsi betapa pentingnya fenomena FOMO dalam mempengaruhi penjualan produk atau penjualan marketing digital maupun marketing produk yang ditawarkan, sehingga memberikan impact yang sangat dominan dan fenomenal untuk memberikan
rasa fear of missing out terhadap konsumen agar dapat segera ikut atau eh, membeli produk yang ditawarkan oleh marketing. Lalu kita sampai pada simpulan dan rekomendasi di mana dari penelitian ini kita bisa menyimpulkan bahwa FOMO adalah fenomena kompleks yang dipicu oleh faktor psikologis dan pemasaran digital, di mana dalam kasus penjualan tiket konser Coldplay, FOMO diperkuat oleh eksklusivitas keterbatasan dan media sosial, di mana dampaknya terlihat pada perilaku pembelian impulsif, ketidakstabilan di pasar sekunder, serta implikasi sosial dan psikologis yang signifikan. Untuk mengelola fenomena ini, saya merekomendasikan beberapa langkah, yaitu antara lain eh, pengelolaan kuota yang transparan, di mana penyelenggara acara perlu lebih transparan dalam mengelola kuota tiket dan memberikan informasi yang jelas untuk mencegah spekulasi, sehingga terdapat manajemen yang baik, manajemen yang memberikan win-win solution untuk seluruh pihak seperti tersebut. Lalu pada platform media sosial diperlukan promosi yang seimbang, fasilitasi diskusi positif di mana kampanye edukasi konsumen penting untuk memberikan edukasi tentang resiko pasar sekunder dan pentingnya membeli tiket melalui saluran resmi. Lalu selanjutnya berkaitan dengan masyarakat dan konsumen, perlu adanya kolaborasi dengan media sosial, pastinya dengan platform media sosial untuk menyediakan ruang untuk promosi yang seimbang dan mengurangi tekanan sosial agar konsumen tidak merasa harus segera membeli tiket demi mengikuti tren. Serta perlu membangun kesadaran dan mendorong pengalaman alternatif sehingga fenomena FOMO ini tidak menjadi fenomena yang menjadi fenomena yang negatif di kalangan masyarakat konsumen. Selanjutnya untuk daftar pustaka berikut kami sajikan daftar pustaka yang kami gunakan untuk mendukung penelitian yang kami lakukan saat ini berkaitan dengan FOMO tiket konser viral Coldplay. Dapat ditindaklanjuti bahwa daftar pustaka ini merupakan daftar pustaka atau referensi artikel maupun jurnal yang sangat qualified, sangat kompeten di bidangnya, sehingga sangat besar harapan kami untuk menjadi rujukan. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Dorothy telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian berkaitan dengan fenomena viral FOMO tiket konser Coldplay. Saya berharap materi yang kami sampaikan dapat membuka wawasan dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika FOMO dalam dunia digital. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat dari hadirin sekalian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Selamat pagi dan sekian, terima kasih.